Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Yuda dalam pembelajaran blended learning, mata pelajaran prakarya, materi ketiga, yaitu cara memanen dan memasak telur asin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan keberkahan dan kita jadikan sebagai pedoman kita untuk meniti masa depan di masa yang akan datang. Doa dimulai. Doa selesai. Ya nak, minggu yang lalu kita sudah belajar dan kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat telur asin. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Yuda akan memberikan materi atau memberikan pelajaran bagaimana setelah kita selesai membuat telur asin, kemudian bagaimana kita cara memanennya, dan bagaimana cara penyajian telur asin tersebut. Berikut ini materinya ya. Tata cara panen dan memasak telur asin. Adapun yang mau kita bahas pada hari ini adalah yang pertama bagaimana cara memanen ya. Ini. Kemudian waktu yang tepat memanen telur asin itu kapan? Selanjutnya bagaimana cara memasak telur asin. 3 materi ini yang akan kita bahas. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, mungkin kita di sini sama-sama sudah paham dan sudah tahu. Sering ya kita mendengar kata-kata panen, baik itu panen buah-buahan, panen sayur, tapi hari ini kita akan memanen telur asin. Apa sih sebenarnya memanen itu atau panen itu ya nak? Ini dia. Pemanenan atau panen telur asin adalah serangkaian kegiatan ya, mengambil telur yang sudah melewati waktu fermentasi atau pemeraman selama 7 hari. Jadi dalam proses pembuatan telur asin itu setelah telur kita balut menggunakan adonan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan fermentasi atau pemeraman selama 7 hari. Setelah pemeraman dan fermentasi yang dilakukan selama 7 hari selesai, maka tahap selanjutnya adalah kita memanen. Memanen itu adalah kita ambil telurnya kembali, yaitu serangkaian kegiatannya, kita ambil telurnya kembali, kemudian kita cuci, kita pisahkan mana telur yang baik, mana telur yang rusak, kemudian kalau misalkan mau kita masak, kita hidangkan langsung bisa, dan bisa juga kita lakukan penyimpanan. Itulah proses pemanenan ya, yaitu serangkaian kegiatan mengambil telur yang sudah melewati waktu fermentasi atau pemeraman selama 7 hari. Selanjutnya, waktu memanen telur asin yang tepat. Nih ya. Jadi ini di gambar slide Pak Yuda. Ini ada proses pembuatan telur asin, prosesnya. Setelah kita lakukan pembalutan telur dengan adonan, maka kita fermentasi. Ya nak, kita peram selama 7 hari. Selanjutnya setelah proses pemeraman atau 7 hari, maka kita masuk ke gambar yang ini. Ini adalah proses pemanenan, di mana ada beberapa cara yang harus kita lakukan dalam proses pemanenan ini sampai dihasilkan telur yang mau kita masak, yang mau kita hidangkan. Seperti ini dia. Ya. Jadi kalau kemarin pembuatan telur asin itu dibalut menggunakan adonan kan kotor. Selanjutnya di proses panen telur itu harus dibersihkan sehingga dia bersih dan barulah kita masak. Nah, bagaimana cara pemanenan telur asin? Pemanen telur asin ada 7 langkah, nah. Ya, ada 7 langkah. Langkah yang pertama, buka plastik pemeraman telur asin.
Jadi proses fermentasi dan proses pemeraman kita lakukan di dalam wadah ya, baik itu ember ataupun baskom. Kemudian atasnya kita tutup menggunakan plastik atau menggunakan tutup ya. Setelah itu buka terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama buka terlebih dahulu penutupnya, baik itu plastik ataupun penutup lainnya ya. Yang kedua, bersihkan telur asin dari adonan. Nah, setelah kita buka, kita ambil telur asinnya, kemudian kita buka plastik ya, kemudian kita bersihkan. Bersihkan dulu, lepaskan dulu adonan dari telur asin yang menempel. Ya. Yang ketiga, ambil air dan letakkan di dalam ember. Jadi kita sediakan ember ya, Nak. Kita isi air, tidak usah sampai penuh ya, setengah ember saja bisa. Yang keempat, masukkan telur dalam ember yang berisi air. Jadi sudah kita sediakan air dan telur tadi sudah kita pisahkan dari adonan, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air tersebut. Seperti gambar di ini ya, Nak. Gambar di slide Pak Yuda. Yang kelima, untuk menandain telur rusak dengan telur yang baik adalah, ini dia kuncinya, harus paham ya, Nak. Jadi ada telur yang rusak juga. Saat proses pembuatan telur asin itu ada telur yang rusak juga. Nah, untuk menandain telur yang rusak dan telur yang baik itu bagaimana? Jadi caranya adalah ketika kita masukkan telur ke dalam ember yang berisi air, jika telurnya mengapung, maka telur itu rusak. Itu harus dipisahkan. Dan jika telurnya tidak mengapung, itu telurnya tidak rusak atau telur yang baik ya, dan bisa dikonsumsi. Nah, untuk telur-telur yang rusak ini atau telur-telur yang mengapung itu tidak boleh dikonsumsi. Berarti sudah mengalami kerusakan. Seperti itu. Selanjutnya, langkah yang keenam, pisahkan antara telur yang rusak dengan yang telur tidak rusak, lalu lap telur hingga kering. Ya. Jadi setelah kita mengetahui telur yang rusak dengan telur yang tidak rusak, maka kita harus pisahkan mana telur yang rusak, mana yang tidak rusak. Selanjutnya, telur yang tidak rusak kita lap sampai kering, ya, Nak. Kering. Telur yang tidak rusak, Pak, telur yang tidak rusak boleh dibuang. Ya, Nak, tidak boleh dikonsumsi. Yang ketujuh, yang terakhir, lakukan penyimpanan telur atau bisa langsung dimasak untuk dikonsumsi. Jadi telur asin ini kan adalah metode pengawetan ya. Jadi setelah dia membuat telur asin, kalau kita tidak mau mengkonsumsinya langsung, anak-anak bisa menyimpannya, baik itu di dalam kulkas atau lemari pendingin atau di suhu ruangan. Nggak bisa, karena telur asin ini pada prinsipnya adalah pengawetan, dia sudah awet, ya, Nak. Kalau mau dikonsumsi atau mau dimakan langsung, dikonsumsi untuk dimakan langsung bisa juga. Bagaimana caranya? Ini caranya. Nah, cara memasak telur asin untuk dikonsumsi. Jadi caranya ada 3 metode, Nak. Metode yang pertama adalah metode perebusan, metode yang kedua adalah metode pengukusan, metode yang ketiga adalah metode pengasapan. Ya, Pak Yuda jelaskan. Anak-anak semua sudah paham pasti yang dimaksud dengan metode perebusan. Metode perebusan ini adalah kita memanfaatkan air di sini ya. Air, kemudian air itu kita isikan ke dalam dandang. Selanjutnya masukkan telur yang baik tadi, telur yang sudah kita panen tadi yang tidak rusak ke dalam dandang yang sudah berisi air. Kemudian kita rebus. Jadi airnya itu menutupin ya permukaan telur. Seperti itu. Kita rebus kurang lebih 30-45 menit, ya, Nak. Selanjutnya telur bisa dikonsumsi. Nah, metode yang kedua adalah metode pengukusan. Nah, ini metode pengukusan beda dengan metode perebusan. Kalau metode bedanya adalah kalau metode perebusan itu airnya itu menutupin telur ya, menutupi seluruh permukaan telur. Tapi kalau perebusan ini tidak, kita memanfaatkan uap airnya. Jadi airnya di dalam dandang paling bawah, kemudian di tengahnya itu kita letakkan sarang dandangnya ya. Baru telur kita susun di dalam dandang. Tidak kena air secara langsung. Jadi kita memanfaatkan uap airnya di sini. Dikukus selama berapa menit, Pak? Kurang lebih ya 120 menit dikukus, kemudian bisa dikonsumsi.
Nah, yang terakhir adalah metode pengasapan. Ini lihat, ini ada ibu-ibu yang sedang mengasapi telur asin. Nah, bedanya seperti ini, Nak. Kalau pengasapan kita menggunakan kayu ya, menggunakan kayu bakar atau arang, dan kita memanfaatkan asapnya, panas asapnya tersebut untuk mematangkan telur asin kita. Dan warnanya nanti juga akan menjadi seperti warna ini, Nak. Warnanya coklat. Nah, catatan untuk metode pengasapan ini kita tidak boleh menggunakan kayu-kayu yang memiliki getah yang sangat tinggi. Karena apa? Kalau kita memanfaatkan kayu-kayu yang memiliki getah yang sangat tinggi untuk proses pengasapan, maka nanti akan berpengaruh ke kualitas atau aroma dari telur asin kita, ya. Jadi gunakanlah batok mungkin atau serbuk kayu yang tidak mengandung getah yang tinggi atau kayu-kayu atau ranting yang bisa digunakan untuk proses pengasapan. Inilah 3 metode cara pemasakan telur asin. Ya, Nak. Demikian materi kita lanjut ke tugas dan refleksi. Nah, refleksinya seperti biasa, tuliskan refleksi anak-anak semua, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang akan dilakukan. Ya, setelah proses pembelajaran materi hari ini di kolom komentar YouTube Bapak. Ya, Nak. Jadi jangan di buku tulis lagi refleksinya, tapi tulis refleksi kalian di dalam kolom komentar. Ya, kolom komentar YouTube. Yang kedua, lakukan pemanenan dan masalah telur asin yang anak-anak buat minggu lalu. Jadi kita sudah praktik membuat telur asin, jadi tugas kalian besok adalah lakukan pemanenan dan masalah telur asin yang anak-anak buat. Jadi kita sama-sama menikmati hidangan telur asin yang kita buat sama-sama. Oke, demikian materi Pak Yuda pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Yuda mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah Pak Yuda mohon ampun. Pak Yuda akhirin ya dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran blended learning. Ya, selamat jumpa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak Yuda akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.